Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi pada YouTube channel Pak Rahmat. Kali ini saya akan mulai membahas tentang soal AKM numerasi SMA pada buku detik-detik. Ya, kita melanjutkan pada soal nomor 7. Seperti apakah soalnya? Bagaimana cara mengerjakannya? Yuk, check it out. Terdapat sebuah soal di mana soal nomor 7 ini temanya seperti soal nomor 6 dan 5. Nah, ini ada sebuah data di mana jumlah penduduk miskin, yakni dalam satuan ribu. Ya, ada tahun 2015 hingga tahun 2019. Datanya di kota Kabupaten Kudus, Karanganyar, Tegal, Klaten, Pekalongan. Berdasarkan data di atas, berikan tanda centang pada kolom ya atau tidak tentang kebenaran pernyataan di bawah ini. Pernyataan nomor 1, jangkauan data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus adalah sebanyak 6,4 ribu jiwa. Pernyataan kedua, jangkauan data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klaten lebih rendah dari Kabupaten Pekalongan. Jangkauan tertinggi dari data jumlah penduduk miskin terjadi di Kabupaten Tegal. Hamparan dari data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal adalah 31,85 ribu jiwa. Pernyataan kelima, simpangan kuartil data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karanganyar adalah 10,05 ribu jiwa. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, sebenarnya soalnya ini mudah dan gampang, serius banget. Kenapa mudah dan gampang? Karena kita cuma mencari jangkauan data, kita hanya menggunakan pengurangan saja gitu. Yang menjadi susah itu adalah kita kalau melihat dalam satu soal ada 5 pertanyaan. Nah, ini yang bikin susah, mindset itu yang bikin susah, makanya kita susah dalam mengerjakan matematika. Sebenarnya gampang, yuk kita coba aja deh. Yuk kita coba pernyataan pertama, benar apa enggak? Ya atau tidak? Jangkauan data dalam penduduk miskin di Kabupaten Kudus sebanyak 6,4 ribu jiwa. Jangkauan data itu adalah rumusnya data tertinggi dikurangi data terendah. Nah, untuk jangkauan data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus, ini ada data Kabupaten Kudus. Data tertingginya berapa? Data tertingginya ternyata 64,4. Nah, di sini ini yang tertinggi ya. Data terendah 58,0. Nah, dari data tertinggi dikurangi data terendah kita tulis. Jadi 64,4 dikurangi 58,0 gitu. Jadi jawabannya jika dikurangi 64,4 dikurangi 58,0 adalah 6,4 ribu jiwa. Kalau nggak percaya cek aja sendiri. Oleh karena itu pernyataan pertama ini jawabannya ya. Oke? Oke, good. Yuk kita lanjut pada pernyataan kedua. Pernyataan kedua, yakni jangkauan data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klaten lebih rendah dari Kabupaten Pekalongan. Kita cek aja jangkauan data Klaten dulu ya. Klaten berapa? Data Klaten. Ini jangkauan data kan rumusnya tetap data tertinggi kurangi data terendah. Data tertingginya Kabupaten Klaten, ini nilai yang paling tinggi adalah 172,3. Data terendahnya 144,1. Maka kita tulis 172,3 dikurangi 144,1. Hasilnya adalah 28,2 ribu jiwa. Kita bandingkan dengan data Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan jangkauan data tetap ya, data tertinggi dikurangi data terendah. Pekalongan di sini kolomnya. Data tertingginya ada 113,3, data terendahnya ada 87,0. Maka kita tulis 113,3 dikurangi 87,0 sama dengan dedot. Nah, 26,3 ribu jiwa. Jadi pernyataan kedua adalah data jumlah penduduk miskin dari Kabupaten Klaten lebih rendah daripada Kabupaten Pekalongan. Padahal data Klaten ini 28,2, sedangkan Pekalongan
6,3. Jadi ini bertolak belakang dari pernyataan kedua. Oleh karena itu jawaban untuk pernyataan kedua ini adalah tidak. Oke. Next kita masuk pernyataan ketiga. Seperti apa? Nih. Jangkauan tertinggi dari data jumlah penduduk miskin terjadi di Kabupaten Tegal. Nah, kita tadi jangkauan data untuk Kabupaten Kudus sudah punya ya tadi yakni 6,4 ribu jiwa, dan untuk Kabupaten Klaten tadi juga kita udah punya yakni 28,2 ribu jiwa, Kabupaten Pekalongan yakni 26,3 ribu jiwa. Berarti Kabupaten Karanganyar sama Tegal yang belum ada, karena yang ditanyakan adalah jangkauan tertinggi dari kabupaten yang ada ini. Apakah betul Kabupaten Tegal? Kita buktikan. Ya, kita hitung di Karanganyar dulu. Karanganyar ini data tertingginya adalah 107,7. 107,7 ini tertinggi, terendahnya 84,5. Jika ini dikurangi, hasilnya adalah 23,2 ribu jiwa. Nah, untuk Kabupaten Tegal data tertingginya adalah 144,2 ya. Betul, ini yang tertinggi, terendahnya 109,9. Jika 144,2 dikurangi 109,9 adalah 34,3 ribu jiwa. Dari data di sini yang tertinggi adalah ini ya, Kabupaten Tegal yang tertinggi. Pernyataan ketiga, jangkauan tertinggi dari data jumlah penduduk miskin terjadi di Kabupaten Tegal. Oh iya, benar. Jadi pernyataan ini adalah benar ya. Oke, jadi jawabannya adalah iya. Oke. Next, kita lanjut pernyataan keempat. Seperti apa? Pernyataan keempat adalah hamparan dari data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal ada 31,85 ribu jiwa. Hamparan itu adalah Q3 dikurangi Q1. Q3 itu kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Kuartil 3 itu kuartil atas, Q1 itu adalah kuartil bawah. Untuk mencari kuartil, maka kita Kabupaten Tegal ini datanya ini ya. Datanya Kabupaten Tegal kita urutkan dari yang terkecil ke besar. Dari yang kecil adalah 109,9, terus ini ya 114,1, terus 141,8, terus 143,5, terus terakhir adalah 144,2. Nah, ini seperti ini. Kita urutkan dari kecil ke besar. Setelah kita urutkan, kita mencari titik tengahnya dulu. Kalau ini ganjil, maka tengahnya enak, yakni 141,8 ribu jiwa. Nah, ini yang jadi Q2. Q2 itu tengahnya. Untuk Q3-nya atau Q1-nya, maka Q1 itu adalah antara 109,9 hingga 114,1. Jadi kita hitungnya adalah 109,9 tambah 114,1 dibagi 2. Hasilnya Q1-nya adalah 112. Pas, nggak ada komanya. Ya, kok bisa ya? Masa nggak ada komanya? Cek aja deh. Oke, yuk. Kita coba Q3, kita cari. Q3 juga di antara 143,5 hingga 144,2. Q3-nya adalah 143,5 ditambah 144,2 bagi 2. Hasilnya Q3-nya ketemulah 143,85. Untuk mencari hamparan, tinggal aja Q3 kurangi Q1, yakni 143,85 dikurangi 112. Hasilnya adalah 31,85 ribu jiwa. Apakah sesuai dengan pernyataan keempat? Hamparan dari data jumlah penduduk miskin Kabupaten Tegal 31,85 ribu jiwa. Oh iya, benar, sama ya. Ya, jadi pernyataan keempat ini iya. Oke. Yuk kita lihat pernyataan kelima. Simpangan kuartil. Oke. Simpangan kuartil data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karanganyar adalah 10,5 ribu jiwa. Karanganyar ya. Oke, ini Karanganyar. Simpangan kuartil itu sama dengan setengah atau Q3 kurangi Q1 dibagi 2. Jadi hamparan tadi dibagi 2.
Namun kalau tadi hamparannya kita mencari Tegal, ini kita simpangan kuartilnya nyari Karanganyar. Oleh karena itu kita cukup mengurutkan data seperti tadi dari yang kecil ke besar. Ini yang kecil itu 84,5, terus 87,8 disusul dengan 106,4 yang atas ini ya. Baru nanti 106,8, baru yang terakhir yang terbesar adalah 107,7. Dan di sini kita cari keduanya dulu. Keduanya kan tetap 106,4 ya. Maka ini Q1 nya muncul seperti tadi caranya, 84,5 ditambah 87,8 dibagi 2 hasilnya 86,15. Q3 nya juga sama, 106,8 ditambah 107,7 dibagi 2 hasil Q3 nya, ini Q3 nya adalah 107,25. Jadi kita masukkan di data ini, maka 107,25 dikurangi 86,15 dibagi 2 hasilnya adalah 10,55 ribu jiwa. Di sini pernyataan 5 adalah simpangan kuartil data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karanganyar adalah 10,05 ribu jiwa. Hampir mirip hitungannya tapi beda 0,5 ribu jiwa. Jadi kemungkinan besar dan pasti pernyataan kelima ini jawabannya tidak. Itulah pembahasan soal KKN numerasi di buku detik-detik. Oke, jika dirasa bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe serta share ke teman-temanmu agar belajar KKN numerasi matematika agar pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.